Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Erni Alfiatur Rahmania. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Pak Wahyu. Ya, ini Ibu Erni Alfiatur Rahmania SPT adalah rekan sejawat saya sesama guru bahasa Inggris di SMK As-Saidah Kudus. Pada pagi hari ini Ibu Erni Alfiatur Rahmania akan membantu saya untuk penyelesaian tugas di PPG. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Erni telah membantu saya. Oke, dan problem yang diidentifikasi pada pagi hari ini adalah tentang uninnovative learning media. Bagaimana media pembelajaran itu tidak inovatif di dalam kelas, gitu, nggih. Dan akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk nanti bisa dijawab oleh Bu Erni dengan keadaan yang sesuai dengan yang ada, gitu, Bu, nggih. Ya, sesuai dengan ada. Apa adanya yang ada di kelas yang Ibu alami mungkin waktu di SMK dulu atau di sini. Bisa. Dulu kan di Jepara Bu Erni kan jadi nggak pernah mengajar. Oke. Mix and match gitu ya Pak ya nantinya. Oke, boleh. Oke, yang pertama Ibu, menurut Ibu media pembelajaran yang inovatif itu seperti apa sih? Baik. Gitu. Pembelajaran yang inovatif dulu ya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran itu berasal dari kata belajar yang artinya adalah sebuah proses atau cara sehingga orang atau siswa itu bisa belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan di dalam kelas. Dan inovatif itu berasal dari kata innovate yang artinya adalah memperkenalkan sesuatu yang baru atau sifatnya dia adalah memperkenalkan hal yang baru yang mereka itu belum dapatkan sebelumnya. Jadi kalau pembelajaran inovatif di sini seperti yang saya alami sebelumnya ketika mengajar di SMK Jepara dan SMK di sini itu memang mereka kalau belajar bahasa Inggris harus sesuai yang ada di sekitar mereka dulu. Jadi ada yang real object atau lingkungan yang ada di kelas. Misalnya kalau kita mau belajar tentang things in the classroom. Jadi kita harus menunjukkan atau mempersiapkan benda-benda yang sesuai ada di kelas. Mungkin benda-benda yang realnya seperti itu. Jadi siswa itu bisa menangkap atau bisa mempelajari ilmunya dengan gampang. Oh ini artinya ini, oh ini bahasa Indonesianya ini. Jadi sesuai dengan benda yang kita siapkan. Dan biasanya kalau pembelajaran yang inovatif di situ memang harus yang baru. Kita harus menampilkan yang sesuatu yang new. Gitu. Biar siswa tidak bosan. Nah harus kreatif juga ya Pak. Tantangan buat gurunya untuk mendesain yang baru seperti itu. Ya, jadi harus mendesain guru supaya nantinya anak-anak itu tertarik pada bahasa Inggris. Jadi guru harus bersifat kreatif juga, harus berpikir inovatif juga. Bisa dikasih background bahasa Inggris juga biar nantinya kalau musik itu kan guru maupun anak-anak itu kan suka. Nah, jadi bisa merefresh otak, bisa nantinya tidak lemes, tidak bosen. Tidak lemes pasti. Gitu. Oke. Ya, kira-kira kendala apa Bu yang Ibu alami ketika mempraktekkan mencoba menyediakan media pembelajaran yang inovatif dalam kelas? Hambatannya apa? Kendalanya apa? Jadi kalau kendalanya anak-anak di sini karena memang yang saya ajar di sini itu latar belakangnya ya Pak. Latar belakangnya kan memang ini sekolahnya memang di pedesaan seperti itu. Jadi memang dari keluarga atau dari masyarakat itu belum memahami bahasa Inggris itu sangat penting untuk masa depannya. Karena bahasa Inggris biasanya kalau di sini mau ngomong bahasa Inggris. Kamu sok-sokan kayak seperti itu. Sok-sokan ngomong bahasa Inggris padahal kan kita itu harus tahu bahwa bahasa Inggris itu menjadi international language, bahasa yang internasional. Jadi harus memberikan pengertian kepada siswa juga, kepada keluarga juga, kepada masyarakat juga bahwa bahasa Inggris itu sangat penting. Dan karena tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, jadi mereka itu kurang tertarik dalam belajar bahasa Inggris. Dan lingkungan sekitar juga bisa mempengaruhi ya? Bisa mempengaruhi, karena kan kalau kita mau speaking misalnya ya, mau praktek speaking juga hanya dialog yang sederhana, ada teman yang nanti membuli, itu kan juga pengaruh. Terus selanjutnya ini Pak, kalau jam pelajaran kalau di sekolah itu 1 minggu 4 jam pelajaran ya kayaknya. Jadi guru itu
waktunya limit. Jadi sangat terbatas waktunya untuk nanti ada praktek speaking, ada praktek membuat conversation atau writing atau yang lain sebagainya. Jadi itu sangat kurang menurut saya untuk mereka bisa mengasah bakat dalam bahasa Inggris seperti itu. Sosial dan limitation of the time ya, teaching time ya. Oke, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran yang inovatif yang Ibu rancang bisa menarik perhatian siswa? Oke, jadi kalau belajar yang merancang, guru harus bisa merancang pembelajaran bahasa Inggris supaya murid-murid itu tertarik. Yang pertama adalah memang pertama kali kalau mau masuk ke kelas, gurunya juga harus bisa fresh dulu, harus bisa semangat dulu, karena kan nanti semangat bisa menular ke siswa-siswa. Salah di rumah Harus bisa disingkirkan dulu, pisahkan antara masalah keluarga, rumah tangga. Kalau bisa di sekolah. Nah, profesional berarti ya. Profesional, jadi harus jadi profesional. Dan selanjutnya biasanya kalau tempat duduknya itu kan ke belakang gitu ya Pak. Nah, kita nanti bisa mengatur tempat duduk mereka ulang. Jadi nantinya biar mereka itu bisa tidak bosan, ada atmosfer baru gitu. Nah, kita juga bisa belajar di kelas, di luar kelas juga bisa. Misalnya kalau kita mau mengunjungi masjid, nah kita bisa belajar tentang benda-benda yang ada di masjid juga bisa, yang ada di teachers room juga bisa, principals room, in the library juga bisa. Bahkan di principal room. Kalau misalnya diizinkan gitu ya Bapak. Kalau misalnya belum ya nantinya bisa di tempat lain, bisa di laboratorium atau tempat-tempat yang mungkin nantinya bisa bisa kita kunjungi. Jadi benar-benar siswa itu harus belajar bahasa Inggris yang tidak monoton. Tempatnya juga tidak monoton dan gurunya juga harus memunculkan ide-ide yang kreatif. Gurunya kan monoton, Bu. Ya makanya itu, jadi harus dari gurunya dulu. Mungkin ekspresinya barangkali baju yang kita pakai mungkin baju yang kita pakai, terus jadi guru itu juga harus mengupgrade diri juga Pak. Jadi harus punya humornya juga Pak. Ya dalam bahasa siap. Humornya. Atau nantinya bisa ada kuisnya, misalnya ada ekor kata gitu bisa. Misalnya saya membuat satu kata misalnya dengan kata pensil. Nah, itu kan belakangnya ada L. Nah, nanti teman selanjutnya bisa membuat kata dengan awalan huruf L. Siap. Atau lempar bola. Nanti gurunya di tengah, nanti bolanya ini dilempar. Nah, gurunya nanti sudah mempersiapkan tolong bahasa Inggriskan masjid. Nah, nanti dilempar ke siswa langsung masjid. Langsung nanti kalau bisa dikembalikan terus nanti ke siswa yang lain seperti itu. Jadi itu untuk mengimprove their vocabulary seperti itu Pak. Karena kalau kita mau pintar bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, kita harus bisa memperkaya kosakata seperti itu Pak. Siap, Ibu. Oh iya, apakah menurut Ibu media pembelajaran yang inovatif itu harus selalu memanfaatkan teknologi? Iya apa tidak? Kalau menurut saya tidak selalu Pak, karena kalau tidak selalu, bisakah Bapak Ibu memberikan contoh penerapannya? Mungkin dari kelas Ibu atau dari buku yang Ibu baca? Jadi kalau misalnya kita alhamdulillah ya bisa hidup di Desa Kirik ini, di Mejobo ini dengan fasilitas yang memadai, internetnya juga bisa masuk. Nah, itu bisa, teknologi bisa. Tetapi kalau untuk teman-teman kita yang ada di pedalaman gitu kan sangat susah sekali ya Pak untuk bisa mendapatkan internet. Jadi teknologi menurut saya tidak selalu efektif untuk salah satu media pembelajaran yang inovatif, karena tergantung dari kita berada di mana seperti itu. Dan untuk kenapa kok tidak? Karena masih ada solusi-solusi atau alternatif yang lain. Misalnya kalau kita mau membuat pembelajaran yang inovatif selain pakai teknologi, kita nanti bisa misalnya membuat potongan-potongan kertas yang pakai ABCD itu. Nah, nanti siswa diminta untuk merangkai kata sebanyak-banyaknya, entah itu verb, adverb, adjective atau yang lain. Atau nantinya bisa ditampilkan video atau nantinya bisa didengarkan musik, missing lyrics misalnya, bisa itu. Untuk listening itu juga bisa. Jadi belajar yang sekitar kita aja dulu Pak. Nah, jadi siswa itu minat, ternyata di banyak sekali yang harus kita pelajari di sekitar kita gitu. Oke, yang terakhir Ibu, seperti yang ketahui siswa pada masa kini sangat tidak bisa lepas dari gadget atau ponsel mereka. Lantas bagaimana upaya Ibu untuk memanfaatkan ponsel atau gadget ke dalam pembelajaran Ibu di dalam kelas? Jadi memang kita tidak bisa mencegah ya, teknologi ini semakin kesini semakin kesana.
Jadi semakin canggih gitu loh Pak. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan kenapa teknologi ini semakin canggih, kita harus juga mengikuti ya Pak biar tidak ketinggalan zaman. Tetapi ada negatif, ada positifnya juga. Nah, biar nantinya anak-anak ini ketika memegang handphone atau apa namanya gadget ini bisa produktif. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya di pembelajaran bahasa Inggris bisa mereka diberikan project di rumah untuk bisa membuat video tentang prosedur how to make a cup of coffee, how to make mango juice dan lain sebagainya. Jadi kan itu memanfaatkan mereka untuk menggunakan handphone mereka supaya nantinya bisa memproduksi video-video yang berkaitan dengan belajar bahasa Inggris atau bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan bahasa Inggris itu juga bisa. Tapi mendownloadnya juga harus pilih-pilih ini Pak, karena kan tidak semuanya itu biasanya baik, jadi harus bisa memilah dan memilih mendownload aplikasi yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi bisa nantinya kalau mau ada tugas membuat speaking misalnya atau praktek speaking di kelas, nanti kan mereka bisa melihat video yang ada di YouTube tutorial untuk menjadi untuk membuat pidato atau speech English di depan orang banyak itu bagaimana. Jadi kan kita bisa mencontoh atau meniru orang-orang yang sebelumnya sudah bisa berpidato bahasa Inggris dengan baik dan benar. Jadi memang guru harus bisa mengarahkan bahwa gadget ini banyak sekali negatif, banyak positif. Jadi guru harus bisa mengarahkan siswa untuk memanfaatkan gadget ini ke arah yang lebih baik atau ke arah yang positif lagi. Siap, luar biasa sekali diskusi kita atau pertemuan kita dengan Bu Eni Alfiatur Rohmaniah. Semoga Ibu selalu semangat selalu untuk menampilkan yang terbaik untuk anak didik kita. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diberi kepercayaan oleh Pak Wahyu untuk memaparkan sedikit tentang media pembelajaran yang inovatif di SMK ini, As-Saidiyah ini. Semoga pembelajaran bahasa Inggris di SMK As-Saidiyah ini lebih inovatif, gurunya juga tambah lebih kreatif, dan murid-murid ini semakin banyak yang tertarik kepada bahasa Inggris, karena bahasa Inggris di PAUD itu sudah diajarkan loh Pak, lihat toh? Di PAUD itu sudah diajarkan loh, apalagi SMK harus lebih wah gitu, harus lebih di atas mereka gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, sekian dari yang bisa kami sampaikan. Saya Wahyu Erwanto dan Bu Eni Alfiatur Rohmaniah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.